Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Hari ini aku bakalan share informasi ke teman-teman semua. Karena biasanya kita bahas tentang tutorial atau cara pembuatan atau cara pengemasan. Hari ini kita akan membahas tentang tips untuk mendapatkan warung mitra atau warung yang mau kita titip jualan. Oke teman-teman, aku di sini disclaimer dulu bahwasanya aku adalah pebisnis yang masih sangat pemula dan dasar. Jadi kita di sini sama-sama sharing, sama-sama belajar. Kalau teman-teman punya tips yang lain, kalian langsung aja bisa tulis di kolom komentar aku. Oke, langsung aja kita ke tips untuk mendapatkan warung mitra atau warung jualan. Tapi sebelum itu aku mau cerita dulu tentang pengalaman aku ya teman-teman. Jadi dulu aku awal memulai usaha ini itu pas waktu sekitar 1 tahun yang lalu. Memulai usaha ini untuk mencari warung mitra itu masih sangat-sangat sulit. Dan aku juga masih harus mengontrol gengsi, terus mengontrol sungkan aku untuk bisa mendapatkan warung mitra. Karena saat kita itu menawarkan jualan atau menawarkan untuk kita titipi barang kita, itu kita harus benar-benar terhindar atau menghindari yang namanya rasa malu, rasa gengsi, rasa sungkan ataupun rasa takut gitu. Karena gini, kalau kita dari rumah biasanya bertekad, oke, aku hari ini mau mencapai tambahan 5 warung baru. Tapi ternyata saat kita itu menelusuri jalan dan sampai di depan warung atau di depan toko, nyali kita akan menciut. Bukan nyali kita sih, nyali saya sendiri. Itu biasanya akan menciut terus habis itu tak bablasi gitu. Tak lewati aja itu toko sama warung itu padahal tuh nggak ada apa-apa ya. Itu yang pertama ya, pengalaman aku saat pertama-tama mencari warung mitra. Dan sampai sekarang pun aku terkadang juga masih ragu atau masih sungkan untuk mencari warung baru. Nah, oke, di sini aku akan bahas tentang tips atau cara untuk mendapatkan warung mitra. Oke, masuk ke tips yang pertama. Yang pertama, tadi teman-teman benar-benar menghindari yang namanya rasa malu. Pokoknya buang semuanya. Rasa malu, rasa gengsi, rasa takut untuk ditolak, itu semuanya harus dibuang ya kan. Yang kedua, teman-teman bisa mencari warung mitra yang daerahnya itu jauh dari rumah kalian. Jadi kalian itu gak merasa malu, takut atau gengsi karena kalian gak kenal sama mereka. Atau karena kalian itu kesehariannya gak sama mereka. Jadi kalian itu gak takut, gak usah malu ya. Terus yang ketiga, setelah yang tadi ya, teman-teman bisa mencari warung mitra saudara kalian sendiri atau tetangga kalian sendiri. Itu kebalikannya ya. Kan biasanya kalau kita punya banyak tetangga, itu kan kita sebagai ibu-ibu itu biasanya suka cuap-cuap gitu. Terus kayak, "Hei, gelem tak titipi jualan," gitu. Jadi biasanya kita akan malu sama orang yang biasanya kita justru sama saudara sendiri itu nggak malu, atau sama tetangga sendiri kalau mau kita titipin jualan itu biasanya kita nggak malu gitu loh. Nah, biasanya kalau sama tetangga sendiri atau saudara sendiri kita nggak malu untuk menawarkan jualan. Itu yang ketiga ya. Jadi yang nomor 2 sama nomor 3 tadi kita itu agak bertolak belakang. Jadi kalian itu pilih aja karakter kalian itu yang mana, yang kedua atau yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang keempat. Kalian bisa amati toko atau warung itu, kira-kira di dalam warung itu ada barang-barang titipan orang apa enggak. Nah, kalau kita mempelajari daerah itu, misalkan di daerahku ya, di daerahku tuh sekarang itu lagi banyak banget, kalian tahu kan, mainan serba 1.000, serba 2.000. Nah, itu biasanya kan orang nitipin, itu pasti orang nitip, bukan tokonya atau warungnya yang beli di grosiran, bukan, pasti itu orang nitip. Nah, biasanya teman-teman kalau ada model jajan kayak gitu, kalian bisa langsung aja ke warung itu untuk nawarin titipan jualan kalian. Kalau warung yang kayak gitu biasanya ada barang-barang titipan, itu biasanya orangnya welcome sama orang-orang titipan-titipan jualan gitu ya.
Oke, sekarang yang kelima, silakan mencari mitra sesuai dengan pasar jualan kalian. Gini ya, kalau kalian itu jualnya itu kalau snack coklat-coklat atau permen-permen itu kalian bisa jualan nyari warung mitra yang kayak di deket-deket sekolah SD atau di warung-warung di dekat rumahnya kalian gitu. Terus kalau misalkan jajan-jajan yang pedes-pedes itu kalian bisa nyari warung yang pokoknya daerahnya itu anak-anak remaja gitu. Pokoknya sesuaikan saja dengan pasaran jajan kalian gitu. Kalian mau jajan apa gitu, terus kalian cari daerah yang sesuai gitu. Terus yang keenam, teman-teman, pakailah bahasa yang baik dan sopan. Jadi pakailah bahasa itu yang sekiranya kita itu membutuhkan mereka untuk dititipi jualan gitu. Jangan seakan-akan mereka yang butuh kita. Bahasanya itu kita harus yang butuh mereka untuk dititipi jualan. Pakai bahasa yang bagus, kalau bisa bahasa sesuai dengan daerah kalian, alus lah. Bahasa alus atau misalkan kalau kalian itu suku Jawa kayak aku, kalau Jawa itu pakai bahasa Jawa alus. Kalau kalian tinggal di Sumatera atau Sulawesi gitu, kalian pakai bahasa daerah kalian yang bahasa halus. Kan kalau aku memang pasaranku di kampung ya, jadi aku harus pakai bahasa halus untuk menawarkan jualan gitu. Terus yang terakhir, kalau bisa kalian itu kalau misalkan ada orang atau warung titipan jualan itu nggak mau dititipi, kalian bisa datang beberapa kali ke warung itu. Misalkan selang 1 bulan kalian datang lagi ke situ untuk menawarkan dagangan lagi. Nanti insya Allah orangnya itu bakal berpikir 2 kali untuk menitipi dagangan kalian. Ya kelihatan aja kalian itu orangnya gigih dan pantang menyerah. Gitu aja sih tips dari aku. Tadi ada berapa ya? 8 atau 7. Ya, kalian langsung aja bisa dipraktekin. Kalau kalian punya tips-tips yang lain juga, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah lihat video aku dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.